Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video kali ini yang berjudul awal mula amalan. Amalan adalah suatu perbuatan ataupun pengucapan ataukah rasa, pelatihan rasa untuk tujuan tertentu di dalam kehidupan, sehingga terbentuklah kenyataan dari sebuah perbuatan tersebut. Jadi untuk secara mudahnya, amalan itu bisa dengan puasa, dengan wirid dzikir, dengan sholawat, ataupun dengan pergerakan kebaikan. Itulah makna amalan. Lalu kita juga harus pahami jenis-jenis dari amalan. Ada amalan lahiriah, ada amalan batiniah, serta ada amalan yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya, ketika seseorang melakukan puasa mutih, biasanya puasa mutih, itu sangat-sangat akan mempengaruhi lahir dan batin manusia, yaitu kesabaran di dalam kehidupan, kesabaran di dalam menghadapi kehidupan, atau menunggu, ataupun kesakitan di dalam merasakan lahiriah karena terjadinya kelaparan, atau dengan mendikirkan suatu kalimat yang diulang-ulang terus-menerus jumlah tertentu yang disebut wirid hingga mencapai tahap yakin, itu pula bisa disebutkan suatu amalan lahir. Atau dengan kita berbuat baik dan meyakini perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Contohnya beramal ke panti-panti asuhan, ataupun menolong seseorang, yang pastinya semuanya itu adalah jenis-jenis amalan yang akan membentuk karakter manusia. Selanjutnya, apakah ada yang mengawali amalan itu? Amalan sendiri pertama kali itu adalah, secara yang kita bahas adalah dari manusia, bukan dari makhluk lain, adalah dari Adam, di mana dengan diturunkannya di dunia ini, beliau punya yang namanya doa, di mana senantiasa di dalam doanya Adam itu merasa ketika tidak dapat pertolongan Allah, maka termasuk dia itu orang-orang yang hina, orang-orang yang mendustai, mendurhakai dirinya sendiri. Dari firman Allah yang di Al-Quran tersebut tentang perjalanan Nabi Adam, kita pastinya akan juga mengikuti amalan-amalan yang sama seperti yang diamalkan Adam kala itu. Tetapi bagi orang-orang yang betul-betul imannya kuat, memang pada awalnya kita mengikuti, tetapi pada dasarnya seseorang yang berkeyakinan lebih akan mencari amalannya sendiri, tidak lagi mengikuti ataupun menyamai seperti yang dijalankan Nabi Adam ataupun yang lainnya. Walaupun tetap kita tidak bisa meninggalkan syar'i atau ajaran-ajaran pokok,
dari agama Islam itu sendiri, khususnya yang Islam dan agama-agama yang lain, khususnya bagi seluruh pemeluk umat agama. Yang pastinya setiap amalan itu berawal dari pendahulunya, tetapi bagi orang-orang yang imannya lebih, pasti akan mencari jati diri dari amalannya sendiri untuk sampai kepada kesucian diri hingga mampu masuk ke ranahnya ketuhanan ataupun mengenal Tuhan dengan sebetul-betulnya dari amalan tersebut. Lalu dari manakah datangnya amalan? Pada dasarnya dengan kita mengikuti apa yang diamalkan para pendahulu kita, kita akan berpikir, merenung terus-menerus untuk supaya kita ada niat di dalam diri kita sendiri, dalam hati kecil kita sendiri untuk melakukan apa yang benar menurut diri kita, menurut hati nurani kita, hingga bisa kita simpulkan bahwa amalan yang benar, amalan-amalan itu datang daripada seseorang yang merenung hingga hati kecilnya tersucikan, bersih, dan bercahaya, lalu mendapatkan petunjuk-petunjuk tersendiri hingga diamalkanlah, hingga pada dasarnya suatu hari nanti amalan yang kita lakukan pun akan diikuti orang lain. Seperti dahulu kala sebelum Rasulullah wafat, itu belum ada seperti berjanji, karena al-berjanji sendiri belum lahir, atau sholawat nariyah itu belum ada ketika Rasulullah masih hidup. Tetapi dengan para alim-alim tersebut bersolawat, merenung, serta menjalani kebaikan-kebaikan hingga mendapatkan petunjuk untuk menjalani amalan seperti al-berjanji serta sholawat nariyah tersebut, maka sudah seharusnya kita juga bisa seperti itu. Dari pendahulu-pendahulu kita merenung, mencari kebenaran dari apa-apa yang dijalankan pendahulu kita, hingga kita sendiri mendapatkan kebenaran itu, hingga kita memiliki suatu amalan tersendiri yang merupakan jati diri kita. Jadi pada intinya kita harus pahami apa sih amalan itu. Kita juga bedakan jenis amalan itu, lalu bermula dari amalan akan datang amalan yang baru dari pribadi kita yang terbentuk karena akhlak, karena perilaku sehari-hari dan renungan-renungan yang kita jalankan. Jadi sangat jelas sekali bahwa amalan itu terkadang membutuhkan ijazah. Tanpa ijazah suatu amalan mungkin tiada guna untuk dijalani, walaupun sama-sama mengamalkan yang sama, karena ijazah tersebut adalah suatu kedekatan seseorang kepada Tuhan itu hingga diberi izin untuk mengijazahkan. Kiranya cukup sekian pembahasan tentang awal mula amalan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.